Dia adalah Minke, seorang Jawa Tulen yang bersekolah di Hurger Burger School yang kini setara dengan SMA. Pada suatu hari di Surabaya, Minke diajak oleh Robert Suroff berkunjung ke rumah keluarga Malema, Borderitz Buitenzorg di Wonokromo. Hei Minke, ayo kita siap-siap. Sebuah dokar baru telah menunggu kita di depan. Oke, tunggu aku. Berapa harga sewa dokar ini? Jelas sewanya lebih mahal. Jangan main-main Minke. Ini dokar bukan sembarang dokar. Ngomong-ngomong, kita mau kemana? Ke tempat di mana semua pemuda ingin ke sana. Dengar, aku beruntung mendapat undangan dari abangnya. Dengar, kebetulan nama abangnya juga Robert. Pasaran sekali nama Robert ini ya. Mereka meneruskan perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan. Di mana kita sekarang? Inilah rumah Tuan Malema. Mereka menyebutnya sebagai istana pribadi. Ya, walaupun hanya terbuat dari kayu jati. Masuklah Minke dan Robert Suroff ke kawasan rumah Tuan Malema dan disambut oleh Robert Malema. Kenalkan aku Robert Malema. Minke. Annelies Malema. Minke. Senang berkenalan denganmu. Mari masuk. Duduklah mereka di kursi rotan. Suroff dan Robert Malema asik berbincang tentang sepak bola. Kenapa kamu diam aja? Apa kamu suka ada di sini? Suka sekali. Tiba-tiba Annelies menengok ke belakang dan berseru. Ini Mama, Minke namanya. Orang memanggilku Nyai Ontosoro. Mereka tidak bisa memanggil nama Belandaku. Nampaknya Sinyo begitu ragu. Jangan segan. Mereka biasa memanggilku begitu. Kalau Sinyo belajar di HBS, pasti anak bupati. Bupati mana kah itu? Tidak. Terserahlah. Setidaknya senang juga ada teman Annelies yang datang berkunjung. Hai An, layani temanmu. Keluarlah Nyai Ontosoro dari pintu belakang. Beberapa bulan kemudian, Minke dan Annelies kembali bertemu. Minke ditawari untuk tinggal bersama keluarga Malema untuk menemani Annelies. Rasa penasaran dan ketertarikan Minke pada Annelies tentang keluarga ini yang membuat ia mau tinggal bersama keluarga ini. Pada saat itu, akhirnya Minke mengetahui siapa sebenarnya Nyai Ontosoro melalui cerita Annelies. Ibuku sebenarnya hanyalah gundik yang dibeli oleh ayahku. Ibu tidak pernah dinikahi secara sah oleh ayah. Nama asli ibuku bukanlah Nyai Ontosoro ataupun Buitenzorg, tetapi ia bernama Sanikem. Ibuku menceritakan ini semua kepadaku supaya aku bisa menikah dengan orang yang aku cintai dan tidak diperlakukan sama seperti dia diperlakukan oleh ayahku. 5 hari sudah Minke tinggal di rumah mewah milik keluarga Malema. Pada hari itu, setelah Minke selesai menulis buku, ia kembali ke kamarnya dan mendapati Robert Malema sudah menunggunya di dalam kamar. Ruangan ini sudah bawa binatang. Apa gue demen karo adekku? Dasar mega pribumi. Pribumi sepertimu selalu mengincar gadis-gadis Eropa. Seperti adikku. Dasar monyet. Robert, ngapain kamu di sini? Tidak, aku hanya bersantai. Pergi kamu dari sini, atau apa perlu aku panggilkan Darsam? Darsam! Baiklah. Tapi kau ingat, aku yang paling tua di sini. Pada malam harinya, Minke ditangkap oleh kepolisian tanpa tuduhan yang jelas. Tetapi, untungnya Minke dibebaskan oleh ayahnya dengan syarat Minke harus pulang ke rumah. Lalu, pulanglah Minke kembali ke rumah orang tuanya. Sesampainya di rumah, Minke dianggap mencemarkan nama baik keluarga, karena ayahnya yang akan diangkat menjadi bupati dari suatu daerah. Minke pun dihukum oleh ayahnya dengan cara dicambuk. Nanti malam adalah malam pelantikanku.
kau harus jadi penerjemahku. Nggih, Romo. Pada malam itu, ayah Minke memberikan pidato atas pelantikannya dan kemudian diartikan oleh Minke ke bahasa Belanda. Apa yang dikatakan Minke berbeda dengan yang diucapkan oleh ayahnya. Karena hal itu, salah satu orang Belanda yang berpengaruh dalam pemerintahan menyukai pidato Minke. Kau telah mendidik anakmu dengan baik. Aku akan mengundangnya ke rumahku. Kereta akan datang menjemputnya besok. Karena undangan tersebut, akhirnya Minke dapat bertemu kembali dengan Annelies. Sewaktu menginap di rumah keluarga Malema, Minke melakukan hubungan suami istri dengan Annelies. Kejadian itu seolah membuka luka lama Annelies yang membuatnya trauma hingga sekarang. Darsam! Darsam! Tuan Malema. Nyai, dia mati. Ada apa ini ribut-ribut? Terjadilah kejar-kejaran antara Darsam dan Robert di sebuah kebun bambu. Terjadilah perkelahian di situ yang membuat Darsam tertembak di bagian perut. Kemudian kaburlah Robert seperti orang kesurupan. Tersebarlah berita kematian Tuan Malema ke seluruh Surabaya. Adanya Nyai Ontosoro, Minke, dan Annelies di tempat kejadian membuat nama mereka terseret ke pengadilan. Apa kau akan lari dari kami setelah masalah ini? Tidak. Selama 4 hari masih ada, aku akan tetap di sini, An. Membelamu dan Mama. Keesokan harinya pergilah mereka ke pengadilan dan menghadap hakim. Acong, apakah racun ini milikmu? Bapak Hakim, mana mungkin saya membunuh pelanggan terbaik saya? Pengadilan ini akan mencari siapa yang bekerja sama denganmu. Nyai, apakah kamu pernah berhubungan langsung dengan Acong? Saya hanya bertemu tagihannya setiap bulan, Tuan, atas nama Herman dan Robert Malema. Raden Mas, Anda siapa sebenarnya di sini? Saya tamu, Tuan. Apakah seorang tamu berhak tidur bersama Nona Annelies Malema? Saya menolak menjawab pertanyaan jahat ini. Saya harus bicara, Tuan. Eropa Totok itu memintaku menjadi gundik. Tidak ada salah satu di antara kalian mempermasalahkan itu. Minke dan putriku mempunyai ikatan cinta, Tuan. Pengadilan ini nggak mencari bukti tentang siapa yang membunuh Herman Malema. Malah muter-muter aja ngomongin masalahnya Nyai, masalahnya anak bupati. Saya hanya melayani majikan yang membayar mahal. Saya melayani semua orang. Apa betul kamu yang memberikan sifilis kepada Robert Malema? Bukan hanya sifilis yang aku berikan kepada anaknya. Papanya pun kuberi racun. Dengan pernyataan dari Geisha, membuat Nyai Ontosoro dan yang lainnya bebas dari tuduhan. Selesailah pengadilan dan pulanglah mereka ke rumah keluarga Malema. Kembalilah Minke ke sekolah, tetapi karena kasus yang menimpanya, ia dikeluarkan dari sekolah. Bahkan ayahnya menyuruh sekolah untuk mengeluarkan Minke. Minke memutuskan untuk menikahi Annelies. Ma, di hadapan sahabatku ini aku berjanji akan menikahi Annelies. Iya, Nyau. Berlarilah Minke menemui Annelies, lalu pergi ke tepi danau. Kemudian datanglah guru dari tempat Minke bersekolah untuk menawarkan Minke supaya kembali bersekolah. Kamu sudah menang, Mas. Kamu sudah menang, Nyau. Dari seluruh manusia di bumi moyangku ini, selain ibunya dan mama, asisten Residen de Lacroix dan putri-putrinya telah membuktikan bahwa masih ada jenis orang beradab tanpa perlu menunjukkan dari mana dia berasal, berwarna kulit apa, berbahasa apa.